nekat membongkar makam dan membawa jenazah Saman ke rumah Pak Marto, Pak. Masya Allah. Karta. Hola everyone, bertemu dan kembali lagi dengan Crush Movie yang selalu mereview dan membawakan berbagai macam film terbaik yang wajib kalian tonton dulu reviewnya sebelum kalian nonton filmnya. Karena dengan menonton review film ini, kalian bisa mendapatkan gambaran tentang film tersebut. Apalagi buat pecinta film tegang nih, dijamin gak nyesel nonton video ini sampai habis. Karena kali ini Crush Movie akan membawakan film dengan judul Waktu Maghrib. Film ini pernah viral loh, karena adegan yang sangat tegang dan pemain para anak kecil yang aktingnya bagus banget. Film ini tayang perdana pada 9 Februari 2023 yang diproduksi oleh Rapi Film. Film ini menceritakan tentang waktu maghrib, mengisahkan tentang mitos yang beredar di masyarakat Indonesia dan diyakini oleh semua warga di suatu desa. Di desa tersebut tidak lazim untuk keluar saat petang mulai turun atau saat matahari surup, sebab di waktu tersebut ada banyak mara bahaya yang berasal dari makhluk gaib yang bisa mengancam manusia. Sebelum kita lanjut ke filmnya, yuk subscribe dulu channel YouTube Crush Movie dan jangan lupa like, komen, dan share juga guys. Sekarang kita cus ke filmnya. Dan inilah film Waktu Maghrib. Di tengah hutan ada 3 anak kecil yang sedang bermain bersama. Karena sudah hampir maghrib, anak perempuan ini mengajak pulang. Tapi 2 temannya tidak mau diajak pulang dan terus asik bermain. Saat mereka bermain kayaknya terlempar ke tengah hutan. Salah satu dari mereka mencari ke dalam hutan sampai akhirnya ia menemukan batu dengan lubang di depannya. Ternyata yang ia cari ada di dalam lubang itu. Tapi di dalam lubang itu ada tangan yang menariknya sampai jari manis tangannya copot. Anak perempuan yang tadi juga diseret oleh sesuatu yang entah itu apa. 30 tahun kemudian, Adi dan Saman terburu-buru saat berangkat sekolah. Man, jalan biasa aja. Aduh, banyak mikir. Adi tidak sengaja menabrak pria yang ternyata itu adalah Karta, anak dulu yang jari manisnya terpotong. Di sekolahnya Adi dan Saman dimarahi oleh Bu Woro karena mereka telat. Dan saat pulang sekolah, Adi dan Saman diberikan hukuman menulis di depan oleh Bu Woro. Bu Woro ini marah-marah terus, tapi ada Ayu, murid kesayangan Bu Woro. Bu Woro sangat baik sikapnya ke Ayu, bahkan memberikan ballpoint ke Ayu. Ini berbanding terbalik kepada Saman dan Adi. Sepulang sekolah, seperti biasa, Saman dan Adi pergi ke toko Ayu karena kakak Saman menjual madu di sana. Ayah Ayu juga memarahi Saman karena Saman dianggap nakal. Mereka akhirnya pulang lewat hutan. Tapi Saman menjahili Adi yang penakut itu. Saman! Ayu pergi ke rumah pamannya, yaitu Karta, yang ada di tengah hutan untuk mengantarkan makanan. Tapi pamannya langsung mengusir Ayu dan menyuruh Ayu pulang karena sudah hampir maghrib. Di masjid setelah sholat maghrib, Pak Ustadz ceramah kepada anak-anak di sana kalau mereka tidak boleh keluar setelah maghrib, karena itu waktu di mana para jin keluar, kecuali keluar untuk pergi ke masjid. Saman merawat neneknya yang sedang sakit. Di rumahnya seorang diri. Tiba-tiba pintu terbuka. Ternyata itu kakak Saman yang sedang pulang dari mencari madu. Kakak Saman marah karena madu yang kemarin belum diantar ke toko oleh Saman. Kakak Saman kalau marah sampai teriak-teriak dan sampai memukul Saman. Nenek Saman hanya menangis melihatnya. Esoknya, Saman dan Adi buru-buru lagi berangkat sekolah sambil membawa madu. Di sekolahnya Saman dan Adi dapat hukuman lagi oleh Bu Woro karena dia telat. Saman meminta izin Bu Woro untuk mengantar madu, tapi Bu Woro tidak mengizinkannya. Akhirnya, Saman dan Adi menjalani hukumannya dulu. Karta mencari kayu bakar di hutan tapi dia tiba-tiba ketakutan dan pergi setelah mendengar suara mengerikan. Hari sudah hampir petang. Saman dan Adi masih mau mengirim madu dan menumpang ke sebuah mobil. Di perjalanan Adi dan Saman mengobrol betapa kesalnya dia kepada Bu Woro. Mereka bahkan bilang jika Bu Woro meninggal dan mereka mendapat guru baru, mereka akan sangat senang dan hidup damai. Saat mereka asik membicarakan Bu Woro, Saman melihat suatu makhluk dan mobilnya juga tiba-tiba mogok. Kita dilihkan ke rumah Bu Woro. Bu Woro sedang mengambil wuduk
tiba-tiba pintu rumahnya terbuka sendiri. Saat ditutup, pintunya terbuka lagi dan dengan sendirinya. Setelah dilihat-lihat, tiba-tiba Bu Woro tidak bisa kabur sampai dia dibunuh oleh makhluk ini. Saman dan Adi dan Mas-Mas pemilik mobil yang sedang memutarkan mobil, tiba-tiba ada bapak-bapak lewat dan bilang kalau Bu Woro meninggal dunia. Saman dan Adi kaget setelah melihat itu. Mayat Bu Woro sudah dibungkus di depan rumahnya. Adi dan Saman jadi merasa tidak enak karena baru saja mereka mendoakan Bu Woro. Saman cuma terdiam dan pergi. Esoknya jenazah Bu Woro belum dikuburkan. Masih banyak warga yang mengaji, begitupun dengan Saman dan Adi dan Ayu. Saat Saman melihat Bu Woro, jenazah Bu Woro terlihat melotot dan membuat Saman kaget dengan ketakutan. Saat jenazah juga dibawa ke ambulan, semua warga berubah menjadi aneh dan ternyata Saman hanya mimpi. Saman terus terdiam dan Adi juga merasa tidak enak. Semenjak kematian Bu Woro, Saman menjadi pendiam dan tidak periang lagi. Saman seperti biasanya mencuci piring di rumahnya. Tiba-tiba neneknya terbangun dan ia merasa ketakutan seperti melihat hantu. Saman langsung cuci muka, tapi di sana dia juga melihat sesuatu dan membuatnya seperti kerasukan. Ayu mendapat kabar kalau guru baru pengganti Bu Woro sudah datang. Semua warga menyambutnya dan berkenalan dengan guru baru itu, yaitu Bu Ningsih. Ayu terlihat tidak suka dengan Ibu Ningsih. Esoknya Adi datang terlambat, tapi Adi tidak dimarahi oleh Ibu Ningsih, berbeda dengan Bu Woro. Ayu juga kesal dengan cara mengajar Bu Ningsih yang berbeda dengan Bu Woro. Kakak Adi datang ke toko untuk mengambil uang madu. Pemilik toko ini bilang kalau Saman dari kemarin belum mengantar madu sama sekali, jadi uangnya ya tidak ada. Sepulang kerja, kakak Saman marah besar dan mengamuk kepada Saman karena Saman belum mengantar madu. Saman tidak melawan, tapi makhluk itu muncul di belakang Saman. Kakak Saman akhirnya dibunuh oleh Saman yang kerasukan itu. Neneknya hanya terdiam karena ia juga tidak bisa apa-apa. Saman langsung pergi gitu aja setelah membunuh kakaknya. Saman kini makin brutal. Dia juga menyerang ayam warga pada malam hari. Karta diam-diam menaruh jimat di rumah Saman, entah itu apa maksudnya. Pagi hari saat Bapak Ayu mau buka toko, dia melihat Saman menggedorkan kepalanya sendiri dan memberi Bapak Ayu madu. Dan isinya malah darah manusia dan Saman pun pergi. Di sekolahnya Ayu melihat arwah Bu Woro ada di sekolahnya. Ayu mulai tidak tenang. Saat ballpoint pemberian Bu Woro jatuh, Ayu mengambilnya dan tiba-tiba sepulang sekolah, Bapak Ayu dan kepala desa berniat untuk pergi ke rumah Saman karena ulah kurang ajar Saman tadi. Di rumah Saman mereka kaget melihat ada mayat kakak Salman tergeletak sedangkan Saman tidak ada di rumahnya. Adi dan Ayu juga kaget melihat ini. Adi berlari mencari Saman dan ternyata Saman ada di tengah sungai. Saman tiba-tiba pingsan dan seperti sudah sadar. Saman dikurung di rumahnya untuk dibawa ke kantor polisi karena telah membunuh kakaknya. Bu Ningsih datang dan bercerita dengan Saman tentang apa yang sudah terjadi. Saat Bu Ningsih menghampiri Saman, dia hanya mengelus-elus kepala Saman. Saman yang dikurung di rumahnya ini tiba-tiba melihat tali dan arwah kakaknya. Bersama dengan arwah Bu Woro juga. Saat polisi datang menjemput Saman, ternyata Saman sudah ditemukan gantung diri guys. Sebenarnya apa yang terjadi ini? Esoknya saat maghrib suasana sangat sepi. Adi hanya terdiam sendiri di kamarnya sambil menangis karena kehilangan sahabatnya. Esoknya Adi pun masih galau di sekolahnya. Bu Ningsih bilang kalau Adi tidak baik kalau dia terus bersedih. Apalagi ujian sudah hampir dan nilai Adi sangat ketinggalan. Bu Ningsih menawarkan belajar tambahan kepada Adi dan Adi pun mau. Adi belajar sampai petang karena mau sholat maghrib. Bu Ningsih pulang dulu untuk sholat sedangkan Adi sholat di kelasnya. Saat Adi sholat sendirian ada suara seperti memanggil Adi. Adi yang penakut langsung berhenti sholat dan berkemas. Pintu kelasnya juga terbuka sendiri. Adi mengecek keluar, dikira itu Ibu Ningsih. Tapi di lorong kelasnya terlihat Saman sedang ngepel dan menghampiri Adi. Adi yang ketakutan dan berteriak kini dirasuki juga. Di rumah Adi mulai bersikap seperti Saman, yaitu menggedor-gedorkan kepalanya ke tembok. Bapaknya mengecek Adi tapi Adi tidak apa-apa. Padahal dia lagi kerasukan. Karta juga mengintip rumah Adi entah apa tujuannya.
Di kelasnya Adi selalu melamun dan tidak pulang, padahal sudah bel pulang berbunyi. Tiba-tiba ballpoint Ayu yang dikasih Bu Woro tiba-tiba jatuh lagi. Ayu makin ketakutan, dan benar, tiba-tiba Bu Woro datang dan berteriak nama Adi. Ayu langsung mencari Adi yang tiba-tiba menghilang. Ayu mencari terus ke tengah hutan dan bertemu dengan pamannya yaitu Karta. Adi tiba-tiba mengajak Bondan bermain. Sampai maghrib Bondan menghilang dan warga mulai mencari Bondan. Ayu di kelasnya memandangi Bu Ningsih seperti curiga akan sesuatu. Saat pulang sekolah, Ayu memberi Bu Ningsih jimat. Tapi Bu Ningsih menolaknya karena Bu Ningsih katanya tidak perlu jimat itu. Semua warga saat maghrib mulai membawa pulang anaknya karena suasana desa itu mulai bahaya. Tapi Ayu justru keluar saat itu. Masjid pun sepi karena warga takut keluar rumah. Saat petugas masjid akan memandangkan azan, tiba-tiba ada keluar darah dari dalam beduk. Setelah dilihat ternyata ada mayat di dalamnya. Semuanya pun langsung panik. Di perjalanan Ayu terhenti karena melihat Adi bermain. Setelah dipanggil, Adi sedang membunuh hewan. Adi juga langsung bangun mengejar Ayu sambil membawa golok. Ayu berlari, untung saja dia bisa bersembunyi di rumah Bu Lurah. Dan tak tersangka dan tidak terduga-duga, ternyata Adi bisa lewat pintu belakang guys, dan akan membunuh Ayu. Untung Hansip datang dan memukul Adi. Di rumah Bapak Ayu juga menemukan mayat Saman yang tiba-tiba ada di rumahnya. Adi dipegang oleh warga dan disembuhkan oleh Pak Ustadz karena dia kesurupan. Untungnya Adi masih bisa disembuhkan. Warga semua mulai merasa seperti ada yang mengirim sesuatu yang aneh karena Adi juga tiba-tiba membongkar kuburan. Semua warga banyak yang melihat Karta saat setiap ada kejadian. Apalagi jimat buatan Karta ditemukan oleh warga. Warga pergi ke rumah Karta dan menyeret Karta karena menganggap ini semua ulah Karta. Warga yang keburu kesal langsung mengebukin Karta. Pak Lurah melerainya dan mengamankan Karta. Ayu terbaring sakit setelah kemarin dikejar Adi. Bu Ningsih datang menjenguk Ayu yang sakit. Bu Ningsih mengecek keadaan Ayu. Bu Ningsih tahu kalau Ayu sering main ke rumah Karta. Ternyata selama ini Ayu memang sering pergi ke rumah Karta. Ayu juga diberi Karta jimat untuk diberikan ke Bu Ningsih. Karena makhluk yang dulu menggigit tangan Karta saat masih kecil kini kembali lagi dan datang semenjak kedatangan Bu Ningsih. Bu Ningsih menghampiri Ayu. Ayu yang ketakutan langsung mendekatkan jimat kepada Bu Ningsih. Tapi Bu Ningsih tidak takut kepada jimat itu. Bu Ningsih ternyata yang selama ini membuat ulah. Bu Ningsih mengancam Ayu untuk tidak ikut campur karena semua anak-anak ada gilirannya. Bahkan Bu Ningsih juga menyuruh Saman bunuh diri dan membuat Adi kerasukan. Karta kini dikurung di sebuah rumah dan diikat. Karta teringat masa kecilnya dulu. Saat Hansip lengah, Ayu langsung masuk dan membebaskan Karta. Karta bilang kalau Adi kini dalam bahaya. Ayu dan Karta pergi untuk menyelamatkan Adi. Ayu pergi ke rumah Adi dan bilang kalau Adi dalam bahaya. Adi menghilang dan Ayu pergi mencari Adi. Karta pergi ke rumah Bu Ningsih yang ternyata memang wujud Bu Ningsih berubah. Ternyata Bu Ningsih ini adalah Wati, teman kecil Karta dulu yang diseret oleh makhluk jahat. Wati dulu dipakai badannya oleh makhluk jahat ini, dan sekarang makhluk ini mencari badan baru. Makhluk ini menyerang Karta sampai Karta terlempar. Adi yang jalan ke tengah sungai ini berbarengan dengan Karta yang akan membakar batu tempat makhluk itu. Tapi Karta kesusahan, sedangkan Adi sudah hampir diambil badannya oleh makhluk itu. Karta didatangin arwah temannya itu dan berhasil membakar batu itu. Karta juga langsung mengazani batu itu dan Adi tidak jadi diambil oleh makhluk itu. Ayu dan Bapak Adi menyelamatkan Adi. Esoknya ada anak-anak yang bermain saat hampir maghrib dan mendengar suara memanggilnya. Ternyata makhluk itu masih ada guys dan menyerang anak itu. Walaupun larangan bermain saat maghrib ini adalah larangan zaman dulu dan banyak yang menganggap itu tahyul, tapi di zaman dulu ini memang benar adanya guys. Oke. Sampai bertemu di film selanjutnya. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya Crush Movie semakin semangat untuk kontennya. Dan sekian, terima kasih. See you.